Tabe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi kita. Kita sekarang di manajemen sumber daya insani. Ini adalah pertemuan ke-6 ya. Materinya ke-5, tapi ini pertemuan ke-6. Untuk itu kita akan belajar tentang pengembangan karir. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat dulu. Loh, kok salah share-nya ini? New share, nah ini maksud saya yang ini nih. Ya, udah kelihatan ya. Mari, kita akan bicara tentang perencanaan dan pengembangan karir. Apa itu? Mari kita lihat. Jadi kita akan belajar tentang dasar-dasar manajemen karir. Dasar-dasar manajemen karir itu apa aja. Terus kita ngomong tentang bagaimana mengatur promosi sama pemindahan karyawan. Oke? Setelah itu kita akan ngomong tentang manajemen karir dan komitmen karyawan. Ya, mari kita masuk. Begini, pengembangan karyawan itu pada dasarnya adalah sorry, kepencet, kita balik lagi. Ya, ini adalah satu strategi ya, gimana caranya bisnis tadi bisa mengembangkan modal intelektual. Ya, ingat ya, bedanya dengan manajemen personalia, mereka cuma tenaga kerja belaka. Nah, kalau manajemen sumber daya insani atau nanti human capital, itu kita melihatnya sebagai modal intelektual. Gimana mengembangkan bakat-bakat manajerial mereka, bagaimana mereka bisa mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, kemudian karir mereka juga seperti apa, bagaimana mereka juga berpikir tentang karir mereka sendiri. Nah, jadi pengembangan karya ini menjadi satu modal, menjadi penting dari satu perusahaan. Kenapa? Supaya mereka nanti harus tetap siap untuk kompetisi-kompetisi yang baru. Ya. Terutama begitu sudah masuk pasar global, dia harus gimana caranya dia bisa bertahan, berkompetisi. Ada perubahan sosial juga, dan bagaimana mereka melihat memasukkan peningkatan maupun ada perubahan di dalam teknologi di dalam rancangan pekerjaan mereka. Jadi mereka supaya bisa lebih fleksibel untuk bekerja di masa depan, berkompetisi di masa depan, mereka harus mikir tentang kompetisi dari global maupun perubahan sosial yang ada dan teknologi yang harus diambil, dikuasai seperti apa. Dengan demikian balik lagi, kalau sumber daya insania, human capitalnya tadi sudah memiliki kompetensi, ya keahlian utama, yang intinya apa? Bagaimana mereka bisa melayani pelanggan dan bagaimana mereka bisa memberikan produk-produk baru untuk kepuasan pelanggan. Itu inti utamanya. Ya, jadi mau tidak mau perusahaan harus melakukan pengembangan karyawan. Suka atau tidak suka, perusahaan harus menyiapkan kalau mereka nanti menjadi lebih besar lagi. Ya, situasi bisnis menjadi lebih kompleks lagi. Tentu saja nanti mereka juga harus menyiapkan kalau lebih besar lagi, mereka butuh manajer-manajer baru yang nanganin berbagai kompleksitas yang baru, bidang usaha baru, produk baru, lokasi baru, dan lain sebagainya. Oke? Nah, dari situ kita lihat apa yang terjadi di dalam organisasi. Seenggak-enggaknya yang membuat mereka harus terus bergerak karena organisasi juga selalu ada perubahan, selalu ada perbaikan atau tidak pernah tetap. Dia selalu terus bergerak. Yang pasti semua itu berubah. Semua itu akan tidak sama kecuali satu, perubahan itu sendiri. Perubahan akan tetap menjadi perubahan. Yang lainnya akan berubah. Ya. Nah, McLaren mengidentifikasi ada 6 wilayah kunci untuk perubahan organisasi, pengembangan organisasi yang dampaknya pada pengembangan SDM. Apa itu? Satu, produktivitas pada tenaga kerja yang harus lebih intensif. Sedapat mungkin, artinya apa produktivitas? Orangnya sedikit, tapi menghasilkan lebih banyak. Ya, era dari tenaga kerja padat karya itu semakin lama semakin
ditinggalkan. Ingat ya, ada teknologi terutama. Yang kedua, eee, apa yang menjadi, perubahan organisasi itu yang penting? Karena adanya perubahan tadi yang terus-menerus dan ada percepatan. Untuk berubah kadang-kadang kita mesti nunggu, tapi kalau kita mau berkompetisi lebih cepat, maka kita melakukan perubahan duluan lebih cepat. Sebelum pesaing kita masuk di dalam perubahan tersebut, ya. Atau perusahaan merubah fokusnya, ya. Bisa, fokus mereka yang dari pelanggan cuman sedikit menjadi pelanggan lebih banyak, atau lebih sedikit tapi lebih fokus, atau mereka berfokus pada gimana caranya kualitas kita menjadi lebih baik, ya. Itu tentu saja, eee eee, pelanggannya yang sebelah mana, fokusnya di mana, maka kualitasnya disesuaikan pada fokus, market tersebut. Ingat ya, kalau di dasar manajemen pemasaran ada yang namanya STP, segmenting, targeting, positioning. Nah, ini kaitannya ada di situ, ya. Terus kemudian bagaimana nanti mereka melakukan perencanaan, bagaimana mereka melakukan persiapan, bagaimana mereka melakukan tindakan operasional yang sifatnya adalah operation secara global, artinya lintas negara sudah, oke? Nah, juga bagaimana strategi bisnis mereka, itu nanti bisa tergantung atau bersinergi dengan profesionalisme dari sumber daya manusianya. Nah, bisa juga terjadi perubahan tadi adalah kalau perusahaan mau berubah berorganisasinya karena tekanan, persaingan global, perubahan sosial, teknologi, maka dampak terakhir yang paling penting adalah desain maupun struktur pekerjaannya akan berubah dramatis. Yang tadinya dikerjakan tangan, bisa dikerjakan dengan robot, bisa terjadi otomatisasi, bisa terjadi, alih daya, outsource istilahnya, ya. Sehingga yang terjadi efisiensinya menjadi lebih tinggi. Nah, itu berubah yang namanya, desain dan struktur pekerjaannya. Ini yang kemudian harus diantisipasi oleh perusahaan, oke? Tadi saya nyambung, menyinggung tentang perubahan sosial. Nah, ini apa yang maksud? Apa yang membuat perubahan sosial tadi mendorong terjadinya perubahan di dalam organisasi, dalam hal ini perusahaan, ya. Itu contohnya bagaimana terjadinya perilaku sosial. Apa sih perilaku sosial? Umpamanya, sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu, lebih banyak tenaga kerja pria, beberapa tahun lalu. Sekarang tenaga kerja pria maupun wanita relatif sama. Sekarang pekerjaan-pekerjaan pria juga dikerjakan wanita. Pekerjaan-pekerjaan wanita juga dikerjakan pria. Itu udah perubahan sosial, oke? Persyaratan hukum umpamanya umur minimal, kondisi tenaga kerja, eee, upah minimal, jam kerja dan sebagainya, itu adalah bagaimana mereka, mempengaruhi organisasi. Hubungan industri, contohnya bagaimana sistem kontrak dia, bagaimana sistem remunerasi dia, bagaimana jaminan sosialnya, kayak BPJS, jam sostek segala macam, ya. Dari perubahan sosial tadi, kita punya dampaknya apa? Adanya kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Kita mulai harus berpikir tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa? Diminta sebagai salah satu persyaratan atau regulasi yang mengatur itu tadi. Terus kemudian posisi tawar perusahaan, sehingga kalau kita nyediakan seperti itu, kita bisa nawarin ke orang-orang, oke, gaji saya nggak begitu besar, tapi kamu dapat segala macam ini tadi. Kamu punya tempat untuk berkembang, ya. Biasanya gini, perusahaan itu secara umum nawarin, tenaga kerja pada 2 kondisi ekstrim ya. Satu, dia karyawan tadi bisa menjadi ikan besar di kolam yang kecil, atau
karyawan tadi bisa menjadi ikan kecil di kolam yang besar. Apa konsekuensinya? Ikan besar di kolam yang kecil, artinya dia, apapun yang dilakukan, itu memberi dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Ya tapi kecil, yang diberikan perusahaan juga nggak bisa gede, namanya kolamnya kecil. Nah, tapi dia bisa menjadi orang yang cukup menentukan di situ. Bedanya dengan ikan kecil di perusahaan besar. Oh, dia bisa dapat fasilitas macam-macam, tapi apapun yang dia lakukan itu tidak menjadi sangat penting. Kenapa? Dia lebih mudah digantikan oleh orang lain. Nah, itu nanti akan menjadi salah satu pilihan Anda. Anda mau bekerja di mana? Kalau mau kerja ya. Di luar kalau Anda mau usaha sendiri. Kalau Anda mau kerja, pilihannya cuma gitu. Mau jadi ikan kecil di kolam yang besar atau ikan besar di kolam yang kecil. Yang repot kalau akhirnya jadi ikan kecil di kolam yang kecil. Ya nggak apa-apa lah. Anggap aja itu sebagai batu loncatan. Nanti setelah itu Anda ke yang lebih cocok. Terus kemudian contoh dari berbagai perubahan sosial. Kayak umpamanya merokok. Zaman dulu orang saat kerja ambil merokok boleh, tapi sekarang dengan ada perubahan sosial, orang bilang, oh merokok itu membunuh segala macam. Menurut mereka itu membunuh, akhirnya nggak boleh. Nah ini juga akan mempengaruhi desain kerja juga. Ada orang-orang yang dia butuh rokok, gimana? Bisa jadi ada larangan produktivitas turun atau ada tempat-tempat khusus yang membuat mereka bisa tetap sambil ngerokok. Contoh, mereka bisa meja kerjanya di taman. Nah, loh kok bisa? Bisa, karena mereka cukup bekerja dengan notebook, kasih WiFi. Nah, itu bisa model kayak gitu. Terus kemudian bisa juga ngomong tentang kekerasan seksual atau sexual abuse. Apa ya abuse itu ya? Pelecehan seksual. Kalau dulu kan, aduh itu bajunya bener-bener dia bikin dulu nggak masalah, tapi sekarang bisa dibilang itu, oh itu ada pelecehan seksual. Nah perilaku kayak gitu, itu membutuhkan perubahan juga. Apa? Tentang cara mereka bekerja. Ya. Terus kemudian ada manajemen mau nggak mau akan nanti tenaga kerja bisa macam-macam. Ada yang dari Jawa, ada dari Betawi, ada yang dari Sumatera. Ini bagaimana kita nanganinya? Ya. Belum lagi kalau ada persyaratan EEO. EEO itu adalah Employee Equal Opportunity. Artinya semua karyawan harus diberi kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi. Tidak memikirkan lagi tentang sara, suku, agama, ras, atau antar golongan. Yang penting kinerjanya kayak gimana. Nah, ini agak repot, ya. Tapi ini harus dilakukan. Ya. Terus kemudian adanya ya kayak itu tadi ya, maka dibutuhkan keterampilan baru. Apa? Teknologi baru, produk baru, pasar yang baru. Ya. Dia butuh perilaku yang baru, dia butuh pengetahuan yang baru sebagai alat dari organisasi tersebut untuk melakukan adaptasi dan tetap bisa kompetisi di pasar yang mereka tuju. Oke? Nah, oleh karena itu kita mulai bicara tentang pengembangan, pelatihan maupun karir. Nah, ingat ya, pengembangan itu lebih ke arah jangka panjang, untuk kebutuhan jangka panjang. Pelatihan itu untuk kebutuhan jangka pendek. Ya. Nah, kalau pengembangan itu bisa pada pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan dan penilaian dari kepribadian kecakapan yang membantu karyawan untuk mempersiapkan masa depan. Artinya, bisa juga pengembangan itu adalah bagaimana mereka melakukan penguatan social skill. Apa itu social skill? Social skill itu umpamanya cara dia presentasi, cara dia berkomunikasi, mengembangkan bahasa tubuh dan sebagainya. Oke? Nah, kalau bahasa tubuh, kalau yang belum pernah ikut mata kuliah saya, cari di YouTube ya, cari bahasa tubuh. Saya kalau nggak salah punya satu materi kuliah yang saya YouTube-kan. Ya, Anda bisa ambil lah di situ. Cari yang kira-kira perlu itu gratis kalau yang saya di YouTube. Ya. Nah, kemudian pelatihan tadi biasanya kalau yang tradisional itu lebih ke arah cuman hanya kinerja karyawan untuk yang sekarang, pekerjaan sekarang. Mereka nggak berpikir untuk yang besok, kebutuhan besok. Besok itu besok aja, yang penting sekarang aja. Nah itu masih
tarafnya jangka pendek dan seringkali kita nyebutnya pelatihan, belum pengembangan, karena jangka pendek ya. Nah, kalau pengembangan itu juga menyiapin karyawan, gimana? Untuk mereka nanti dalam bekerja, ada perubahan dalam pekerjaan, mereka bisa siap, ya. Ada teknologi baru, mereka siap, nggak gagap. Ada jenis pekerjaan, rancangan pekerjaan baru, mereka siap. Perusahaan punya pelanggan baru, mereka siap. Mereka punya produk baru, karyawannya siap. Perusahaan punya pasar untuk pemasaran produk mereka yang baru, karyawan juga siap. Contoh, umpamanya saya punya kawan ketemu pada waktu umroh kalau nggak salah, lupa saya. Wah, ngomong sama saya, tanya apa usaha dia? Oh, saya jualan kerupuk. Saya pikir guyon. Dilacak-lacak ternyata dia punya 2 pabrik kerupuk di Sidoarjo. Wah, gimana penjualan? Waduh, saya penjualan di dalam negeri ruwet. Lah terus saya ekspor. Nah, dia ekspornya kemana? Mulai dari Malaysia CS, Singapura Malaysia, Brunei. Dia juga main ke di mana orang-orang Indonesia ada banyak. Mana? Di Arab. Nah, pada waktu dia melakukan ekspor ke Arab, itu dia butuh orang-orang yang bisa bicara dengan orang-orang Arab. Nah, itu artinya ada produk, ada pasar yang baru. Yang tadinya cuma jualan di daerah Sidoarjo, sekarang dia juga jualan ke Malaysia, dia jualan ke Singapura, Brunei, atau bahkan Arab. Dia lagi mikir juga ke arah Hong Kong. Kenapa? Tenaga kerja kita banyak yang di Hong Kong. Dan orang-orang Hong Kong, orang-orang Cina mengenal budaya kerupuk. Jadi masih match gitu. Itu contohnya. Nah, kalau sistem manajemen karir itu adalah bagaimana satu sistem yang dia jaga motivasinya karyawan dan terus melakukan motivasi, ya. Dengan cara apa? Dia cari tuh, dia identifikasi dan dia penuhi kebutuhan dari pengembangan para karyawan tersebut. Ya. Dia harus bisa menilai, mencari, dan memberikan di titik mana karyawan tersebut butuh pengembangan. Ya, makanya bagian human capital ini orangnya itu juga harus pandai tentang psikologi personal. Jadi dia tahu kalau oh kurang lebih orang ini potensinya di mana, apa yang bisa dikembangkan, dia bisa fit in atau cocok untuk pekerjaan tertentu di mana. Oke? Nah, berikutnya. Nah, oleh karena itu, pada waktu kita melakukan perencanaan dan pengembangan karir, kita harus lihat 2 proses. 1, perencanaan karir sendiri. Perencanaan karir itu fokusnya pada karyawan. Dan yang kedua manajemen karir, itu fokusnya pada organisasi. Dalam hal ini perusahaan. Ya. Jadi kita mesti lihat bahwa pengembangan dan perencanaan karir itu satu proses di mana kepentingan karyawan dan kepentingan organisasi ini bisa ketemu. Ketemunya menghasilkan sinergi. Ya. Dan ini yang akan jamin bahwa organisasi tadi untuk kompetisi di pasar global mendatang itu dia punya angkatan kerja, personalia, sumber daya yang cukup. Cukup apa? Cukup pengetahuannya, cukup kompetensinya. Sehingga mereka bisa berkompetisi dengan lebih bagus. Oke? Dapat ya? Kalau nggak ngerti, masuk ke forum diskusi. Oke? Nah, mari kita ngomong tentang manajemen karir. Balik definisi dulu. Karir itu adalah posisi pekerjaan dari seorang individu yang sudah ditekuni bertahun-tahun. Nah, kalau manajemen karir itu adalah proses. Ya. Bagaimana karyawan tersebut dimudahkan untuk lebih paham dan lebih fokus mengembangkan keterampilan dan minat pada karir mereka. Sehingga keterampilan tadi dan minat-minat tadi bisa dijadikan, dikeluarkan, dimaksimalkan menjadi lebih efektif. Oke. Nah, kalau pengembangan karir itu adalah perkembangan panjang dari aktivitas pekerjaan sehingga dia bisa naik karirnya. Gimana caranya?
Pengembangan karir tadi bisa memberi kontribusi pada karir orangnya dengan bagaimana melakukan inventions, penemuan, bagaimana bangun kemampuan dia, bagaimana menghasilkan keberhasilan pada karyawan tadi, dan bagaimana keberhasilan tadi mendorong karir mereka. Itu pengembangannya. Nah, kalau perencanaan adalah, nih gimana nih supaya mereka tahu dulu dia punya keterampilan apa, dia punya minat apa, dia punya kesenangan apa, giroh, apa ya kalau giroh itu bahasanya, passion bilangnya. Nah, kepinginnya seperti apa, senangannya seperti apa, dia punya pengetahuan apa, motivasinya, terus kemudian karakteristik lagi, umpamanya kepribadian sebenarnya. Nah, ini perencanaan karir adalah nggak bangun rencana tindakan tersebut untuk mencapai apa, tujuan-tujuan dia mau jadi karirnya mau jadi apa. Itulah yang disebut perencanaan karir. Bisa iseng loh, nanti saya tanya. Jadi bedanya manajemen karir, pengembangan karir, sama perencanaan karir itu apa? Cara jawabnya ingat ya, begitu saya ngomong perbedaan, Anda jangan ngomong manajemen karir adalah proses memberikan kemudahan. Pengembangan karir adalah perjalanan panjang dari aktivitas bla 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 bla. Perencanaan karir adalah proses perenungan di mana seorang menyadari bla 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 bla. Enggak, itu definisi. Yang saya tanya apa bedanya? Maka Anda harus bilang manajemen karir itu adalah apa yang berbeda dengan pengembangan karir. Terus berbeda juga dengan perencanaan. Ya, ingat, contoh. Yang satu, manajemen adalah bagaimana mengatur karirnya. Pengembangan adalah bagaimana dari yang ada bisa menjadi lebih baik. Perencanaan adalah bagaimana ngatur langkah-langkahnya. Itu contohnya. Ya, ingat ya. Hati-hati kalau pertanyaan saya, sebutkan perbedaan dari. Anda jangan nyebut komponennya satu-satu, definisinya. Maksud komponennya, definisinya. Jangan. Anda ngomong, bedanya itu di sini. Oke? Paham ya? Ya, itu agak masalah. Nanti bisa jadi di UTS atau UAS saya senangannya nanyanya gitu. Apa sih bedanya dari definisi ini sama definisi ini? Anda akan bisa menjelaskan kalau Anda paham. Ya, kalau belum paham, tanya dong di forum diskusi. Nanya, jangan diam aja bang. Dipikir kita aliran kebatinan. Apa dibatin, terus saya tahu Anda ngerti atau enggak. Jangan, tanya ya. Jangan lupa. Oke, kita lihat di dalam pengembangan karir ada faktor ya saya nyebutnya sebenarnya ada banyak tapi saya sebutnya udah kasih 16 saja deh. Kita akan ngomong tentang apa yang mesti dikembangkan, kinerja, performance ya, exposure. Exposure ini adalah pengalaman dia untuk menghadapi hal-hal tertentu. Ya. Kemudian kualifikasinya dia seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang apa? Apa yang mau kita tingkatkan kualifikasi? Reputasi. Bagaimana reputasi dia? Oke. Bagaimana nepotisme? Nepotisme itu adalah apa ya? Kayak KKN ya. KKN itu ya salah satu nepotisme. Nepotisme itu kekeluargaan. Seperti apa kekeluargaannya? Ingat, nepotisme tidak selalu buruk. Nepotisme itu menjadi baik kalau bertanggung jawab. Contoh. Saya kalau jadi recruiter itu seringkali saya tanya sama yang saya interview atau pelamar, Anda punya kenalan nggak yang kerja di dalam? Kalau ada, itu menjadi nilai lebih. Oh, nepotisme. Loh, nggak tahu dia. Saya punya 2 orang calon. Kalau yang satu, itu dia punya kenalan orang dalam. Maka saya cek dulu orang dalam. Orang ini bilang kenal sama Anda. Anda kenal? Iya. Menurut Anda dia layak nggak kerja? Layak. Jadi ya, iya. Kalau nilainya sama, saya akan ngambil yang punya kenalan di dalam. Apa untungnya? Kalau rekruti atau orang yang direkrutnya tadi sontoloyo, maka saya bisa negur 2 orang. Karyawan baru itu sendiri sama yang merekomendasikan dia. Lu katanya orang bagus, lu kasih rekomendasi kayak begini, lu tanggung jawab lu. Itu namanya sistem patron, nepotis. Jangan, ya nggak tahu, itu kan lu. Gua kan cuma rekomendasi aja. Itu nggak boleh. Ya. Itu cara nanganin nepotisme. Ya, sehingga harapannya
si anak baru tadi mau macem-macem, mau goblok segala macam, dia nanti bisa malu karena dia dibawa oleh seniornya. Kalau dia kinerja buruk, seniornya akan bilang, "Eh, lu bikin malu gue aja lu, udah gue bantuin lu masih suntul lu juga. Lu benerin lu, kalau enggak gua nanti," yang rekomendasi untuk ngerekrut lu, "gua nanti akan merekomendasi untuk mecat lu." Nah, ingat ya, jadinya lebih efektif. Jadi nepotisme tidak selalu buruk. Mentor, bagaimana tentang mentoring? Kalau satu orang mau pengembangan, ada nggak yang dampingin dia? Tempat bertanya, tempat sharing, tempat mengarahkan. Ada nggak mentoringnya? Bagaimana di dalam pengembangan karir, bisa nggak dia menyesuaikan dengan irama dari pimpinannya? Kalau bahasa jeleknya itu ngambil hati lah. Tapi maksudnya adalah bisa nggak dia membaca sebenarnya keinginan dari pimpinannya seperti apa? Membuat pimpinannya melakukan sesuatu untuk karir dia dengan lebih senang hatinya, lebih ikhlas. Bagaimana mereka melakukan pengembangan dirinya? Bagaimana orang-orang ini punya pengalaman di level internasional? Ya, apakah pernah ikut pameran atau korespondensi, ataukah dia disuruh jalan-jalan dan lain sebagainya. Keterampilan bahasa tentu saja, ya ingat ya begitu pengalaman internasional kan coba ngomong bahasa. Bagaimana dengan komputer? Mau nggak mau zaman sekarang orang harus ngerti komputer. Bagaimana jaringan? Jaringannya bukan jaringan komputer, tapi networking dia. Bagaimana mereka berjejaring dengan sesama profesional lainnya. Ya. Bagaimana pengembangan kita melakukan rancangan dari tujuan dari masing-masing karir yang akan dituju oleh karyawan tadi. Bagaimana melakukan keterampilan tentang orang ini bisa nggak ngatur keuangan? Ya, ini menjadi penting. Sebelum dia sukses, dia harus mulai diajarin. Nanti kalau lu sukses, cara ngatur keuangan, perencanaan, ya, baik untuk perusahaan, umpamanya bagaimana bikin perencanaan arus kas. Itu kan perencanaan. Baik project maupun untuk dia sendiri. Kalau dia sudah siap, maka begitu datang duit yang besar, dia udah nggak bingung. Ya. Kita juga memperhatikan apa hobi dia. Apakah dia suka olahraga, motoran, dan sebagainya. Kenapa? Bisa jadi kalau dia olahraga, oh orang ini bagus. Kalau saya latih dia untuk dia senang golf, kita latih dia. Tugas dia apa? Ngelobi pejabat yang biasanya susah ditemuin di kantor, lebih mudah ditemuin di lapangan golf. Oke, itu bagian lo. Bisa begitu. Ya. Motor juga, oh ada pejabat-pejabat senangnya naik motor gede, Harley Davidson atau yang baru-baru Royal Enfield, fine. Nah, anak ini kebetulan senang motor, ya udah dia ditugaskan untuk segmen tersebut. Juga bagaimana kita memperhatikan penampilannya, ya, supaya dia bisa berkembang dengan lebih baik. Zaman dulu biasanya dikirimnya ke John Robert Powell, contohnya aja. Ya. Nah, kemudian kita lihat untuk pengembangan ini, kita juga bisa perlu lihat kadang-kadang untuk menambah pengalamannya, menambah exposure-nya, menambah pengetahuannya, dia harus dilakukan perpindahan tempat. Nah, kita nyebutnya mutasi. Mutasi itu adalah perubahan. Apa? Posisinya kah, jabatannya kah, tempatnya, maupun jenis pekerjaan. Ingat ya, mutasi itu artinya perubahan. Nah, di dalamnya ada perubahan horizontal itu nyamping, ada perubahan vertikal, naik turun. Kalau naik itu promosi, kalau turun itu demosi. Ya. Naik promosi, turun demosi. Tapi demosi itu biasanya tambahin dengan emosi. Iya, turun pangkat. Oke, balik lagi ya. Mutasi itu ada yang horizontal sejajar, ada yang vertikal. Contohnya itu. Horizontal tempat dia berubah. Ya. Tempatnya berubah. Tapi jabatan sama posisi golongannya nggak berubah. Cuman tempatnya berubah. Tadinya dia di Bandung, dipindahkan ke Surabaya. Ya. Atau mutasi jabatan. Dia tadinya di marketing, sekarang di after sales. Jabatannya apa? Supervisor atau manager. Sama. Ya. Cuman
beda tempatnya, levelnya sama, beda tempatnya. Itu adalah mutasi horizontal. Kalau vertikal, balik kayak naik turun ya. Tempatnya baru, tapi jabatannya baru. Bisa naik, bisa turun. Atau dia ditaruh di jabatan yang berubah. Bisa di mana? Bisa di tempat dia, tapi naik umpamanya dari supervisor, dia menjadi asisten manajer. Dari asisten manajer jadi manajer. Sama tetap di penjualan. Nah, cuman naik pangkat itu namanya mutasinya vertikal. Oke, secara jabatan. Paham ya? Nah, apa sih tujuan mutasi? Secara singkat tadi saya sudah ngomong, tapi balik lagi. Satu, produktivitasnya. Ya. Kenapa? Biar nggak bosen. Dua, supaya karyawan tersebut punya exposure terhadap pekerjaan. Sehingga tenaga kerja tadi bisa menguasai macam-macam. Dan bisa jadi di satu bagian banyak efektivitas rendah, di satu bagian kecil sedikit efektivitasnya tinggi. Gimana caranya? Oh, itu bisa dipindah tugaskan sehingga lebih rata lagi. Pengetahuannya menjadi lebih luas dari hal yang tadi cuman sales saja, sekarang dia tahu marketing itu apa, ya. Dia juga tahu tentang production itu seperti apa. Dia juga tahu tentang keuangan, finance seperti apa. Ya. Supaya nggak bosan kerja itu terus ini ada yang baru ya. Terus juga memberikan motivasi rangsangan karena gimana supaya dia karirnya bisa naik. Ya. Juga bisa jadi ini hukuman, maka dipindahkan. Nah, hukuman ini seringkali urusannya adalah dipindahkan dari tempat tanda petik tempat basah ke tempat yang kering, atau dari atas diturunin pangkatnya. Itu juga pindah, mutasi. Ingat ya, mutasi vertikal tapi turun, demosi namanya. Bisa juga dia mutasi karena ini imbalan. Lo contoh, tadinya dia manajer penjualan di Jakarta. Dia mutasi atas prestasinya ditaruh di Surabaya. Lo turun dong. Enggak. Kenapa? Orang ini tadi aslinya dari Surabaya. Begitu ditaruh di Surabaya, dia lebih senang. Kenapa? Itu kampung halamannya. Itu bisa kayak begitu. Ya. Juga bisa supaya dia lebih semangat lagi. Kenapa? Untuk berkompetisi. Ingat lo ya. Kita punya 4 asisten manajer. Cuman ada 1 manajer. Ini kalau manajernya ini kita angkat jadi general manager, berarti 1 posisi ini diperebutkan oleh 4. Kalau 4 ini nggak layak, kita tambah lagi siapa? Dari luar. Nah, maka mereka kan lebih siap untuk bersaing. Ya. Terus juga pengamanan. Apa maksudnya? Supaya kita, organisasi perusahaan, tidak sangat bergantung pada hanya 1 orang. Kenapa? Kalau orang itu tadi ada apa-apa, mati, sakit, dibajak perusahaan lain, perusahaan nggak kolaps. Kenapa? Yang mengetahui tentang penjualan di Surabaya bukan cuma 1 orang. Kenapa? Ada yang di sana sudah pernah. Kalau keadaannya emergency, tinggal panggil aja yang udah punya pengalaman. Ya, itu contohnya. Terus kemudian juga kadang-kadang mutasi dilakukan untuk menyesuaikan fisiknya. Yang tadinya dia, contoh ya, biasanya kami di proyek. Yang tadinya dia biasa keliling dari proyek-proyek konstruksi di mana. Cuman karena dia fisiknya udah mulai lemah, kita lihat tuh kalau dia terus di proyek mati nih orang. Maka dia ditaruh sebagai apa? Drafter atau bikin perencanaan di kantor pusat. Ya. Atau dia nanganin workshop yang lebih dekat rumahnya. Kenapa? Menghargai juga dengan keterlibatan fisiknya. Bisa juga, ini ada 2 orang berantem di satu divisi. Dua-duanya bagus, cuman berantem. Gimana caranya kita lebih mendinginkan suasana? Dipindah salah satu. Ya, itu juga bisa terjadi. Mutasi dikarenakan ini ada ribut nih. Oke? Nah, itu tujuan mutasi. Nah, mutasi itu ada beberapa sistem.
Yang pertama adalah merit system. Merit system itu landasannya adalah by data, ilmiah, objektif, dinilai dari hasil kinerjanya. Oke. Apa keunggulannya? Dengan merit system, orang tahu yang saya akan dinilai berdasarkan apa? KPI-nya, Key Performance Index. Penilaian kinerja yang sudah di standar. Oh, sehingga dia tahu tujuannya apa, yang dinilai apa. Dia akan lebih mudah untuk fokus pada tujuan. Semangatnya bisa tinggi. Kenapa? Aku bisa bersaing dengan siapapun. Asal aku bisa memenuhi KPI tadi. Dia juga bisa menurunkan kesalahan. Karena apa? Dia tahu yang dinilai apa. Kalau saya buat salah, itu mengurangi nilai saya. Ya, yang disebut salah itu apa? Ada ukurannya di penilaian kinerja. Tentu saja karena sifatnya ini adalah kesempatan yang lebih terbuka untuk dia, absensi disiplinnya insya Allah membaik. Dan menjadi penting juga kecelakaan kerjanya turun. Kenapa? Kalau sampai dia kecelakaan kerja, itu mempengaruhi karir dia. Mempengaruhi, dia bisa dimutasi. Maka dia akan berusaha sebaik-baiknya. Bagaimana dengan sistem lain dari mutasi? Ada lagi, saya nyebutnya non-merit. Non-merit itu adalah segala sesuatu yang tidak terkait dengan kinerja dia. Apa? Satu, seniority. Biasanya Jepang. Dia dimutasi gara-gara apa? Dia lebih senior. Belum tentu dia lebih baik kerjanya. Cuman karena senior dia bisa dimutasi. Belum tentu jelek juga. Kenapa? Bisa jadi ilmunya nggak cukup. Tapi kalau dia senior, dia bisa mengorganisir tempat di mana ada orang-orang yang middle, umur-umur di tengah atau anak muda, untuk dia di situ jadi semacam pembina, penasehat. Bisa begitu. Nah, cuman masalah ini nggak efektif. Karena orang yang dimutasikan tadi, kecakapannya itu belum tentu sesuai dengan senioritasnya. Sehingga kadang-kadang dia belum tentu mampu untuk jabatan baru tadi. Ingat ya, senioritas itu menang tua. Yang ketiga, kita pakai spoil system. Spoil system ini lebih ruwet lagi. Dasarnya, dia family gue. Wah, itu ruwet itu. Terus kadang-kadang, aku gak suka sama dia. Aku suka nih, kenapa? Ya gue suka aja sama dia. Terus jadi ya gue atur dia yang baik gimana. Nah, ini juga agak repot. Ya. Wah harusnya nggak boleh. Iya. Cuman masalahnya spoil system ini secara nggak sadar banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Terutama perusahaan keluarga. Ya. Karena kenapa? Perusahaan keluarga itu lebih ke arah ini kalau nanti gue nggak bantuin ponakan gue, nggak ada yang bantuin, kerja tempat lain nggak bisa, iya udah tempat gue aja. Nah kayak gitu-gitu. Oke, itu tantangan dari perusahaan keluarga. Ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang cara mutasi. Mutasi itu ada dua cara, baik secara ilmiah maupun nggak ilmiah. Kalau nggak ilmiah itu ada ya asal aja dia nggak ngikutin normanya, caranya kayak gimana, standarnya gimana. Lu pindah gitu ya. Lu rumah ya ntar lu cari di sono. Nah itu nggak benar juga. Ya. Terus mutasi cuman kertas ijazah aja atau masa kerja aja. Cuma nggak dilihat prestasi-prestasi enggak. Atau ini nanti ongkosnya gimana, anggarannya gimana, benefit tuh perusahaan enggak. Ya pokoknya pergi aja. Nah ini seringkali masalah. Dia dari Surabaya dimutasi ke Batam. Ternyata ruwet. Lo gimana? Di Surabaya gajinya 4 juta, di Batam gajinya 4 juta. Lu sama dong. Ya gajinya sama, cuman biaya hidup di Batam lebih tinggi dari Surabaya. Jadi 4 jutanya tekor. Nah itu ada nggak ilmiah, nggak dihitung dulu. Ya. Dan biasanya pakai spoil system. Saudara gue, aku suka aja buat dia. Aku nggak suka, gue pindahin tempat jauh. Kenapa? Orangnya suka ngeyel. Udah gitu bau. Nah, bisa kayak gitu. Kalau yang ilmiah, ini ada kriterianya, ini ada standarnya. Apakah itu pakai analisa jabatan,
atau tata cara untuk melakukan mutasi dilakukan atas ada nggak kebutuhan yang real dari mutasi tersebut? Ada nggak formasi kepegawaian yang harus berubah? Ada nggak tujuan-tujuan yang lain? Ya. Dan segala sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nilai nalarnya lebih tinggi dari nilai emosionalnya. Itu yang disebut sebagai ilmiah. Ada datanya, ada analisanya, ada pembandingnya. Oke? Ada ukurannya. Ya, itu ilmiah seperti itu. Kita lihat ya. Kalau untuk mutasi apa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, minta. Ya, bisa jadi karena masalah kesehatan, dia lebih pengen dekat ke keluarga, ataupun di sana saya lebih senang karena di sana saya bisa bekerja dengan orang-orang yang lebih saya sukai dan sebagainya. Bisa juga atas dasar produktivitas, alih tugas produktif. Ini dari perusahaan. Kalau permintaan sendiri dari karyawan. Ya, beda kalau dari perusahaan, dia ngelihat, oh ini supaya lebih baik, produktivitas, efektivitas kita, maka si A kita pindahkan ke B. Jadi itu adalah mutasi alih tugas produktif. Semata-mata untuk produktivitas karyawan dan perusahaan. Oke? Nah, mari kita lihat mutasi vertikal yang naik. Itu disebut promosi. Itu adalah dengan cara memperbesar authority, kewenangan. Kalau kewenangan yang besar, maka responsibility, tanggung jawabnya juga lebih besar. Sehingga karena haknya, tugas dan kewajibannya naik, maka haknya, status, terutama penghasilan, ya harus lebih gede. Ya, fair dong. Ya. Kerjaan tambah banyak, ya penghasilannya juga remunerasinya juga lebih besar. Jangan kayak orang pakai bahasa Inggris, wah little to me, salary no up, dikit-dikit ke gue, giliran gaji aja nggak naik-naik, ya. Nah ini penting karena apa? Karyawan akan merasa, wah gue ada pencapaian, gue diakuin loh perusahaan, gue udah kerja juga balik, perusahaan lihat loh, apa masalahnya naik pangkat, promosi, oh gue cakep, sehingga itu juga menaikkan motivasi dia, ya. Nah ini tujuannya, satu pengakuannya atas apa yang sudah dia perbuat, atas apa kualifikasi dia, memberikan kepuasan pribadi, ya, naikin gaji segala macam, supaya lebih bergairah kerjanya, motivasi lebih tinggi. Kenapa? Oh, bisa naik gaji. Dia bisa lihat, teman satu angkatan gue udah sekarang jadi manajer. Oh kelihatannya, wah maka gue akan gimana caranya supaya gue bisa promosi itu. Itu naik kan produktivitas. Supaya pegawai itu stabil, nggak diem. Artinya apa? Orang bisa tahu bahwa dia punya kesempatan untuk naik. Gimana caranya? Ada cara-caranya yang dia bisa cari. Sudah jelas, dia bisa tinggal jalanin itu cara-caranya. Itu juga bisa menimbulkan multiplier effect atau akibat berantai. Karena apa? Begitu ini naik, maka di bawah itu, gini ya, general manager naik jadi direktur. Wih, posisi general manager kosong dong. Manager naik nih jadi general manager. Lah, supervisor naik nih jadi manager. Lah, karyawan, staff naik jadi supervisor. Terus kita punya efisiensi. Ada orang-orang baik, dia naik pangkat. Kita bisa ngisi lagi yang baru di bawah. Ya, kalau ada satu naik, maka yang di bawahnya kosongan. Ini akan mau ada multiplier efeknya. GM naik jadi direktur itu mesti sampai bawah. Kenapa? Nanti yang ganti GM siapa? Manager. Nanti yang ganti manager siapa? Supervisor. Nanti yang ganti supervisor siapa? Staff dan seterusnya dan sebagainya. Oke? Berikutnya ini tujuan program. Kesempatan tentu saja.
supaya karyawan tadi bisa lebih optimum dia dalam kreativitas maupun inovasinya, bekerjanya. Nambah wawasan pengetahuan, pengalaman kerja karyawan. Ngisi jabatan yang kosong, ya bisa jadi karena pejabatnya berhenti, pensiun kah, keluar kah, mati kah, dan sebagainya. Kalau dia pas, semangat sama, motivasinya itu naik, meningkat, sehingga produktivitas naik, ya. Dengan demikian itu bisa jadi contoh, kalau ada yang ngelamar, tempat gue mungkin kecil gajinya, cuman saya punya contoh. Di perusahaan yang lama saya sering ngomong, kami dulu punya mulai masuk sebagai office boy. Sekarang dia sudah jadi manajer dan sebentar lagi dia jadi direktur di anak perusahaan dari OB. Artinya kamu punya kesempatan yang sama dengan dia berangkat dari sini. Tapi kalau kamu benar, kamu bisa jadi direktur loh. Meskipun di anak perusahaan, tapi direktur loh. Nah, itu ya. Termasuk juga untuk kalau orang itu masih percobaan atau karyawan kontrak, itu juga bisa untuk menaikkan status dia. Ya, ingat ya, asas-asas untuk melakukan promosi apa? Ada kepercayaan. Kita percaya akan kejujurannya, kemampuan, kecakapan dia, integritas, sehingga dia akan siap untuk jabatan yang baru. Adil, kita harus objektif, ya, menghindari emosional, suka dan tidak suka. Formasi harus berdasarkan pada formasi atau susunan yang ada. Itu hanya bisa kalau memang formasi atau jabatan tersebut ada kosong. Jangan terus kemudian dibuat jabatan yang baru. Hanya semata-mata untuk promosi, jangan. Itu nanti kita cuma membuat struktur perusahaan menjadi lebih gendut, produktivitasnya tidak naik, beban karyawannya naik. Jadi promosi yang baik itu kalau memang ada jabatan di atasnya yang kosong, ya. Itu asas promosi yang baik. Nah, itu tadi bagaimana cara kita menilai promosinya? Satu dari pengalamannya, ya. Yang kedua dari kecakapannya. Apa sih berapa lama dia bekerjanya? Apa aja yang sudah dia lakukan? Di mana aja yang sudah dilakukan? Kecakapannya siapa yang paling terampil? Siapa yang paling banyak produksinya? Siapa yang paling sedikit biayanya? Siapa yang bisa mengerjakan hal-hal khusus? Umpamanya seperti saya pernah ngomong, tukang las, siapa yang punya kualifikasi W3, welder inspector, bisa sampai W7, W8 dan sebagainya. Ya. Bagaimana juga kemampuan manajemennya itu masuk ke dalam kecakapan. Bagaimana dia memotivasi, mengelola satu tim, itu juga kecakapan, ya. Jadi kecakapan itu ada macam-macam, kecakapan keilmuan, kecakapan keterampilan, dan kecakapan sosial. Ya. Dia bisa motivasi, dia bisa mempengaruhi, dia bisa berkomunikasi. Kadang-kadang tambah lagi kecakapan spiritual. Apa? Kalau dekat sama dia adem. Ya, contohnya apa? Mari es. Enggak bercanda. Untuk promosi syaratnya apa? Ya, supaya kita sebut objektif, maka promosi yang benar sebaiknya memperhatikan kejujuran, disiplin, prestasinya gimana, kemampuan dia kerjasama gimana, kecakapan dia gimana, loyalitas dia terhadap perusahaan gimana. Jangan sampai dia udah naik, keluar. Ya. Atau bagaimana dia main mata sama kompetitor. Terus kemudian leadership-nya gimana, kemampuan kepemimpinannya, bagaimana cara dia berinteraksi, komunikasi, mempengaruhi, nyuruh, mengerti perasaan orang, pendidikannya cukup atau enggak, ya, terutama untuk urusan wawasan keilmuannya, posisi yang akan ditempatin ada atau enggak, dan bagaimana persaingan dia dengan orang-orang yang lain, baik di internal maupun eksternal. Oke. Jenisnya apa? Ada yang sementara, ada yang tetap.
ada promosi kecil. Ya dari yang, biasa naik sedikit lebih sulit, ya. Pangkatnya naik sedikit, tapi, wewenangnya belum. Tapi itu promosi, dari yang enteng jadi lebih berat sedikit, ya. Itu promosi. Contoh, dia tadinya SPG, dan ternyata, SPG ini harus ada yang ngatur. Yang tadi dia cuma masuk gitu ya. Nah, kamu sekarang jadi koordinator SPG. Nah, kamu apa tugas? Ngatur jadwal. Gajinya belum dinaikkan. Itu promosi kecil. Dari SPG jadi koordinator SPG. Bisa begitu ya. Kalau ini lebih ke arah istilah masyarakat promosi kering. Dari yang banyak penghasilannya, baik resmi nggak resmi, ke tempat-tempat yang penghasilannya nggak banyak, kering istilahnya. Ya. Yang dari tempat tunjangannya banyak, masuk ke tempat yang tunjangannya kecil. Oke? Cari itu contohnya apa nanti ya. Nah, ini kita lihat lagi, pada waktu kita melakukan manajemen karir, kita harus memperhatikan ada nggak dampaknya pada komitmen karyawan. Ini salah satu pengukurnya. Maka kita mesti lihat dalam manajemen karir, kita mesti lihat karyawan tadi. Bagaimana dia mengelola karirnya, kita mesti lihat komitmen karyawan tadi terhadap visi misi tujuan organisasi gimana. Sejalan nggak? Komit nggak? Bersungguh-sungguh nggak? Dia komit nggak bersungguh-sungguh untuk jalankan SOP, Standard Operation Procedures, ya, cara-cara untuk melakukan yang manual pengoperasiannya. Dia komit nggak? Patuh nggak? Dia juga bagaimana komitmen dia terhadap mutu sumber daya manusia. Bagaimana dia melihat mutu produk? Bagaimana mutu layanan? Komit nggak dia terhadap? Juga bagaimana tentang tim kerjanya? Ya. Ingat ya, bukan cuma sama-sama bekerja, tapi bekerja sama. Terus bagaimana komitmen dia pada dedikasi, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, integritas pada tugas yang diberikan. Oke? Komitmen karyawan tuh apa aja? Komitmen itu adalah bagaimana dia memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan janji dia untuk tidak melewati batas-batas. Artinya apa? Saya komit atas waktu pengerjaannya. Artinya dia menjadi terbatas. Nggak bisa seenaknya. Yang tadinya ada waktu untuk main, nggak bisa. Kenapa? Gua harus ngerjakan ini dulu. Dia berjanji untuk membatasi yang lain-lain, khusus untuk yang ini. Ya. Maka dia taat pada azas-azas untuk bertindak menyesuaikan janji-janjinya. Ya. Kalau kita mau menegakkan komitmen, itu artinya kita melakukan aktualisasi atau apa ya, aktualisasi itu menjadikan lebih nyata dari sekedar teori yang namanya budaya pekerjaan, sehingga dia bisa kelihatan, dirasakan, dan dilakukan secara nyata oleh para karyawan dengan cara yang total. Komitmen tadi akan membangun kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial dari karyawan. Ya, saya pernah cerita ya, kecerdasan itu macam-macam. Dulu kita ngomongnya kecerdasan intelektual, IQ. Habis itu ada kecerdasan emosional, EQ, emotional quotient. Terus kemudian ada SQ, apa itu? Social quotient. Artinya kepekaan mereka terhadap posisi orang lain. Bisa juga cara mereka berkomunikasi. Nah, itu adalah bagian-bagian yang timbul dari komitmen. Oke? Kurang lebihnya seperti itu, ya. Jadi secara umum itu adalah materi kita. Nanti kurangnya Anda tanya, ya. Bisa jadi nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan.
Soal saya sedang pikir, tapi moga-moga nanti saya bisa dapetin soal. Kalaupun ada soal, saya lebih senang modelnya multiple choice. Kenapa? Bikinnya memang susah, tapi saya nggak perlu meriksa. Nggak bisa, otomatis. Oke? Sampai jumpa di tongkrongan kita di sesi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.